Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pagi hari ini saya akan melakukan presentasi yaitu hasil praktikum instalasi dan konfigurasi jaringan fiber optik. Itu konfigurasi router IDP dan access point. Nah, di sini saya akan hafal MPM 2375802 dari program studi teknologi rekayasa internet kelas 15. Nah, jadi di sini di latar belakang yaitu fiber optik merupakan media transmisi data berkecepatan tinggi yang banyak digunakan pada jaringan modern. Melalui praktikum ini, peserta mempelajari proses instalasi fiber optik serta konfigurasi perangkat jaringan agar layanan internet dapat digunakan secara optimal oleh pengguna. Nah, lalu di sini yaitu tujuan praktikum. Nah, di sini itu memahami konsep dasar jaringan fiber optik. Lalu di sini yang kedua itu mengetahui proses instalasi dan penyambungan kabel fiber optik. Nah, yang ketiga yaitu melakukan konfigurasi PPOE pada router JDT. Nah, selain itu mengatur jaringan WLAN, SSID, keamanan dan pembatasan pengguna. Lalu di sini mengamati perangkat yang terhubung ke jaringan. Lalu yang terakhir itu memahami alur jaringan dari OLT hingga perangkat pengguna. Nah, selanjutnya itu di sini konsep dasar fiber optik. Fiber optik adalah media transmisi berbasis cahaya. Lalu yang kedua itu jenis kabel fiber optik. Nah, di sini yaitu ada dua. Yang pertama itu single model, itu jarak jauh, bandwidth besar. Lalu multi model, jarak pendek. Lalu jumlah core kabel bervariasi yaitu 1, 12, 24, 48 yaitu core dan lainnya. Dan digunakan pada jaringan FTTH fiber to the home. Nah, di sini perangkat jaringan fiber optik yaitu OLT itu sumber layanan dari ESP, lalu ODC dan ODP itu distribusi jaringan, lalu ONT dan router JDT penerima layanan, lalu yaitu access point itu penyebar jaringan wifi. Nah, di sini proses instalasi fiber optik itu yang pertama itu penarikan dan penataan kabel fiber. Lalu yang kedua itu penyambungan menggunakan fungsional spacing. Lalu yang ketiga itu terkombinasi kabel ke ODP dan ONT. Lalu yang terakhir itu menjaga kebersihan core fiber agar sinyal optimal. Lalu di sini pengujian dari kualitas jaringan. Di situ yang pertama itu pengukuran kedeman sinyal. Lalu yang kedua itu penggunaan alat OTDR. Lalu analisis hasil pengujian. Lalu memastikan jaringan stabil dan layak dipakai. Lalu di sini konfigurasi router JDT itu PPOE. Itu yang pertama itu kita login ke halaman web router, lalu mengatur koneksi WAN menggunakan mode PPOE, lalu memasukkan username dan password dari ESP, lalu menyimpan konfigurasi agar router terhubung ke internet. Nah, selanjutnya itu konfigurasi WLAN, SSID dan security. Dan di sini menentukan nama jaringan SSID, mengatur mode wireless dan mengamankan jaringan menggunakan VPA atau WPA2.
membatasi jumlah penggunaan WiFi. Nah, lalu di sini konfigurasi DHCP dan monitoring itu pertama itu mengaktifkan layanan DHCP, lalu mengatur tentang IP address otomatis. Lalu di sini memberikan IP ke perangkat klien, lalu melihat data perangkat yang terhubung. Nah, jadi kesimpulan hukum ini memberikan pemahaman langsung tentang instalasi dan konfigurasi jaringan fiber optik melalui pengaturan VPOE, VLAN, dan DHCP pada router ITRT. Jaringan berhasil berjalan dengan stabil dan aman. Pratikum ini melatih keterampilan teknis serta dalam membangun dan mengolah jaringan fiber optik yang siap ditetapkan pada lingkungan nyata. Baik, sekian dari saya untuk presentasi. Di sini saya akan membuka 3 pertanyaan. Dipersilakan. Saya mau nanya Baik, Mas. masalah. Ya. Oke, mengapa pengukuran rendaman LOSS pada kabel fiber optik sangat penting setelah proses function flashing, dan apa dampaknya jika nilai rendaman terlalu besar? Oh, baik. Di sini itu pengukuran rendaman penting untuk memastikan kualitas sambungan fiber optik tetap baik setelah flashing. Nah, jika redam terlalu besar, sinyal cahaya akan melemah sehingga menyebabkan koneksi tidak stabil. Lalu di sini kecepatan menurun, bahkan terjadinya putus koneksi. Lalu di sini redaman besar biasanya disebabkan oleh sambungan tidak bersih atau kotoran pada fiber atau kabel yang terlalu bengkok. Baik, selanjutnya. Oke, saya mau nanya Dan. Ya. Jadi gini Dan, apa peran VPOE dalam jaringan fiber optik? Terus apa sih akan terjadi jika konfigurasi username atau password VPOE itu salah? Oh, baik, di sini itu VPOE berfungsi sebagai metode optimasi antar router pelanggan ke ISP. Nah, untuk akses internet, jika username atau password salah, VPOE salah, proses autentikasi akan gagal sehingga router tidak memperoleh koneksi internet meskipun link fisik fiber optik dalam kondisi normal. Baik, kerja yang ada menanya. Saya Mas. Baik. Saya Irfan Sukama dari kelompok 10 yang sudah presentasi silakan. Mau bertanya, ini bagaimana hubungan antara konfigurasi DHCP dan keamanan jaringan WLAN serta risiko apa yang terjadi jika DHCP itu dikonfigurasi dengan benar? Baik, di sini itu DHCP berperan membagikan IP address secara optimal kepada perangkat yang terhubung ke WLAN. Nah, jika DHCP tidak dikonfigurasi dengan benar, perangkat bisa gagal mendapatkan IP atau terjadi konflik IP yang menyebabkan gangguan koneksi. Selain itu, tanpa pembatasan DHCP, perangkat tidak dikenal dapat dengan mudah terhubung ke jaringan sehingga meningkatkan risiko keamanan. Ya. Cukup Mas. Baik. Cukup sekian dari saya untuk presentasi ini. Saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.